Aku dah lama kenal dengan mereka. Jadi mungkin belum ada waktu yang sesuai untuk aku kolaborasi sama mereka. Jadi bila ada Bertahan Demi Cinta ini yang aku dipertanggungjawabkan untuk bikin, langsung aku kata, ayo kita lakukan di Indonesia. Kerana ini satu permulaan yang aku rasa memang aku impikan udah lama. Sebagai seorang komposer, 16 tahun aku menyimpan untuk berkolaborasi sama Indonesia dan Malaysia. Makan pisco. Pisang ya? Piscok itu berarti pisang dan coklat. Oke. Kasih rating 1 sampai 10. 1, 2, 3. Oh, 10. 10. Kapan 10? Benar-benar enak. Oke, kalau Kak Ipo? 9. Oke, bisa nih ya dijadi hidangan ya kalau di bisa, rumah. bisa. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Nur Fazura dan Kak Ipo Hafiz. Yeay. Jauh-jauh dari Malaysia ke sini nih. Terima kasih banyak hadir di Opal. Thank you for having us, Willy. Ya, terima kasih juga. Salam kenal. Salam kenal pastinya. Congratulations on the new single. Definitely. Thank you. Wah, gila sih. Tapi jauh-jauh dari Malaysia, what brings you guys to Indonesia? What makes you guys so in love with Indonesia? First is the food. Nggak jauh-jauh And makanan the people. Obviously, yeah. I mean, terang-terangan, sejujurnya saya suka banget sama semua orang di sini. Semuanya very friendly, kan? Saat ketemu udah ngerasa seperti family gitu. Love. And then of course to promote our new song which is Bertahan Demi Cinta. Aku sangat senang sih karena tadi kan pas kita off air gitu kan aku nanya, ini beneran gak sih? Ini Kak Fazura yang dulu aku nonton di MTV gak sih? Oh iya benar. I was like, yo, it's the same person, you know. Dan ini memang secara historis gitu ya. Sudah sering sekali di Indonesia, sering ya kita tonton lah di mana-mana gitu kan. So this new single, can you talk a little bit about it and you know how you guys came about with it? Ipo, you can go first. Yeah, you're the writer. Sangat senang kita bisa perkenalkan lagu di sini dan sungguh memberikan kesan. Kerana antara lagu-lagu Ipo juga kalau di Malaysia itu bikinnya banyak sinetron. Tapi di sini kita coba untuk perkenalkan dengan single Tenang Diri dan juga Bertahan Demi Cinta. Tenang Diri kemarin sudah sempat rilis dan lumayan meledak juga di sini. Dan disusul dengan Bertahan Demi Cinta. Nah, ini dia. Dan Bertahan Demi Cinta, boleh cerita dikit nggak tentang ini? Kalau kita ngelihat ternyata sudah banyak yang menonton ya pada saat ini ya. Bertahan Demi Cinta itu memang antara melodi yang aku bikin memang udah lama. Tapi lagu itu memang aku mengharapkan satu benda yang ada satu impact yang besar. Jadi bila dapat bertemu dengan Kak Faz, jadi akhirnya bisa menyanyikan lagu Ipo udah satu benda yang luar biasa gitu. Very big ya. Karena di Malaysia dia satu nama yang besar. Yes. Aku juga ibaratnya ya di Indonesia pun. Alhamdulillah. Kalau dari Kak Faz gimana? Oh ya, Bertahan Demi Cinta ini kan mengisahkan dua orang yang saling mencintai dan harap bertahan demi cinta gitu. So, yalah, I mean it's a special song to me, sangat special. Liriknya juga bagus, melodinya juga bagus. Dan ini kebetulan dijadikan original soundtrack untuk drama aku di Indonesia, di Malaysia, Hero Seorang Cinderella. Series. Jadi OST-nya. Season 2. Wow, kalau misalnya kita ngomongin tentang sebuah musik yang akhirnya dijadikan original soundtrack, rasanya gimana Kak? Setelah bertahun-tahun sepertinya ada banyak sekali gitu kan ya. Tapi once music awalnya kan dirilis begitu saja, habis itu kayak tiba-tiba di pick up mungkin untuk show, untuk sinetron gitu. Itu rasanya seperti apa Kak? How does it work ibaratnya? I mean, how does it work? Basically for Bertahan Demi Cinta ini kita memang Ipo udah bikin lagu itu. Jadi kita lagi cari-cari apa OST untuk yang sesuai untuk drama itu. Langsung dipersembahkan oleh Ipo. Okay, I have a few options. Jadi kita dengar bareng gimana yang lebih sesuai. Langsung Ipo nawarkan Bertahan Demi Cinta. Liriknya juga kita ubah-ubah juga kan. Benar. Aku diberikan tanggung jawab datang ke lokasi, bertemu dengan Kak Faz dan juga tim, dan kita bisa discuss dengan tim gimana mau hasilkan musiknya. Dan apa yang spesialnya kenapa kita mau rilis di Indonesia? Karena semuanya
produksi berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Gimana tuh, boleh cerita nih di situ? Aku udah lama kenal dengan mereka, jadi mungkin belum ada waktu yang sesuai untuk aku kolaborasi sama mereka. Jadi bila ada Bertahan Demi Cinta ini yang aku dipertanggungjawabkan untuk bikin, langsung aku kata, ayo kita lakukan di Indonesia kerana ini satu permulaan yang aku rasa memang aku impikan udah lama. Sebagai seorang komposer, dan beberapa tahun aku menyimpan untuk berkolaborasi sama Indonesia dan Malaysia. That's lovely. Pastinya Indonesia sama Malaysia tuh kan kayak saudara gitu ya. Karena banyak hal-hal yang sangat mirip, ada juga yang berbeda gitu. Kalau aku boleh minta cerita sedikit, kalau apa yang sama di Indonesia dan Malaysia secara entertainment dan musik, dan apa yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia secara entertainment dan musiknya? Dari segi genrenya. Genrenya maksudnya pendekatan genre itu, kalau di sini kan musiknya lebih terbuka luas. Di sana masih ada lagi kekangan sedikit yang mungkin keadaan sekeliling. Yang bisa kita langsung bagi anak-anak muda ini inspirasi. Kerana aku mahu mengembangkan ke pasaran ini, aku mahu memberi inspirasi pada anak-anak muda juga yang bisa. Kerana di Malaysia, di Indonesia kita yakin anak-anak muda ini banyak yang talented, tapi nggak ada ruang dan peluang. I see. Iya. Kalau Kak Faz mungkin boleh cerita dikit, karena ada di dua industri ini juga gitu ya, ada di Indonesia dan di Malaysia gitu. Apa persamaan dan apa perbedaannya? Perbedaan seperti Ibu katakan tadi, mungkin kalau di sini dari segi lirik, dari segi tempo, lenggoknya juga mungkin lebih. I think to me, safe to say, I would prefer like lagu galau-galaunya. Aku lebih suka dari sini, dari sini. Karena liriknya itu begitu touching ya, begitu dekat di dalam hati ya. Jadi itu bedanya. I love Malaysia, I love everyone, but I think kalau di sini lebih dalam. Jadi Ibu itu lagu-lagunya itu memang cocok banget untuk Malaysia dan juga Indonesia, dan ada banyak persamaan kan. Benar. Kalau di Malaysia itu orang sering tertipu. Orang ingatkan aku daripada Indonesia. Lagu-lagu aku dibikin, maksudnya orang Indonesia yang bikin. Gitu. Karena aku membesar dengan banyak lagu-lagu Indonesia. Suaranya juga kan mirip kayak dari Indonesia gitu. Ada banyak sekali ya, tapi itu tadi ya, kegalauan itu. Galau itu kan kalau di sini lagunya galau itu benar-benar galau. Benar-benar wow gitu kan. Menusuk kalbu gitu kan ya. Betul. Dan sama juga dengan Bertahan Demi Cinta gitu di sini kan ya. Pengalaman bekerja samanya ini apakah seperti apa nih Kak Ipo sama Kak Faz? Apakah itu langsung ngalir aja lagunya? Apakah di studio mungkin ada ABCD yang harus dikerjakan? Seperti apakah itu kira-kira? Kita selalu kalau mau bikin lagu yang terutama yang lagu Bertahan Demi Cinta, dan kemudian ada lagi satu lagu yang terbaru, Firdaus namanya, Firdaus. Kita sering diskusi dan discuss tentang lirik dan sebagainya, apa yang mau disampaikan dan sebagainya. Jadi sering diskusi apa yang terbaik untuk sesebuah lagu karya itu sebuah karya itu. Jadi kita juga bikin satu produksi bersama. Jadi kita mau maksudnya belajar lagi, lebih belajar juga, dan menggunakan Indonesia sebagai proses pembelajaran kami. Dan permulaan juga dari kebanyakannya karya-karya daripada di Indonesia untuk Fazura Studios. Fazura Studios, Dari pas kita off air juga tadi Fazura Studios. Can you talk a bit about Fazura Studios and how wide it came about? Fazura Studios, basically we actually have Fazura Pictures and Fazura Music. Jadi sekarang kita gabung jadi Fazura Studios. I see. Gitu. Jadi kita produce untuk lagu, music, dan juga produce untuk film ataupun sinetron. I see. Kita coba bikin empire untuk publishing juga. Jadi untuk menghasilkan lagu-lagu yang kalau kita juga mencari juga untuk bakat-bakat muda kan nanti untuk akan datang. Jadi permulaan ini kita bisa memberikan satu impact, dan juga nanti mungkin kita akan bikin lagu-lagu yang meledak di Malaysia dinyanyikan orang-orang Indonesia. Gitu. Wow, itu juga. Ini tuh jadi berarti aku sangat tertarik sekali dengan dunia
business entertainment, apalagi ya kan studios, and of course yang penonton kita juga pada seneng gitu kayak oke, gimana ya caranya biar kita bisa menjadi seorang entertainer, mau itu musisi, ada di film gitu dan sebagainya. Kalau untuk making that empire kalau tadi kan dibilang kayak where do we start? Where should we start with building an empire? Is it from the music first? Is it from the business first? What should we do first? I think for me personally, itu harus lihat passionnya apa. Kalau dari musiknya langsung musik, kalau dari filmnya langsung film, kalau main sinetron langsung sinetron. Jadi harus tanya diri dulu apa yang kita minat, apa yang passionate kan. I think that semuanya bisa berjaya kalau datangnya daripada passion sendiri. Ya, jadi itu to me. Yang bagusnya lebih tenang kan, lebih selesa gitu. Karena bila kita harus lakukan apa-apa saja harusnya tenang. Jadi di situ lahirnya, lahirnya lebih tulus gitu kan. Iya, dan itu juga, dan banyak sekali kayak teman-teman di sini yang misalnya mereka masih belum berani untuk mencoba kali ya. Kayak kita masih butuh mencari uang. Jadi kayak akhirnya mereka they have a office job, tapi berdasarkan sama juga they do music, they do film, they do TV or whatever like that. As long as you can focus, I think if you can put your heart and soul and mind into some, like all those things that you want to do, itu yang penting fokusnya. Kan? Fokusnya harus passionate, harus fokus, harus dedicated, harus benar-benar invest everything, in terms of your energy, your idea, tenaga dan sebagainya itu. Bisa, pasti boleh. Pasti boleh. Dan dalam pengerjaan sebuah karya gitu, mau itu musik, mau itu film atau apapun gitu, what is the number one thing that you have to look out for? Apa yang jadi nomor satu yang mungkin kita harus tahu? Apakah itu I don't know, is it the passion? Is it apakah itu sesuatu yang harus kita kerjakan pada saat ini juga gitu, kayak kalau kita kerjain sekarang harus selesaikan sekarang juga gitu. To me it's like that. For me kalau mau bikin sesuatu itu jangan later lah, nanti tunggulah sekarang. Kita masa itu berjalan dengan begitu pantas. Jadi I think for me execute sekarang langsung jalan, dan percaya diri bisa jadi. Betul. Berarti jangan ngaret gitu ya. Jangan dinanti-nantikan. Nanti udah tua nanti. Kalau nanti idenya itu mungkin orang lain yang ada juga kan. Jadi kalau udah ada ide, ada passion, langsung jalan. Oke. Kalau Kak Ibu melihatnya itu seperti apa yang paling penting dalam berkarya? Kalau pada saya sering bilang pada anak muda kan, walaupun saya masih muda, jadinya kalau mau lakukan apa-apa karya saja, mau mencipta lagu, mau membuat lirik, jangan ditunggu, latih aja. Karena bila kamu coba latih, ilham itu akan datang di masa yang memang tertentu. Karena ilham ini milik Tuhan. Jadi kita harus latih. Kalau tidak nanti susah untuk kita dapatkan. Gimana caranya melatih mendapatkan inspirasi kalau dari Kak Ibu? Kalau dari saya harus seorang itu mencoba dan terus mencoba. Kalau dia udah coba bertahun-tahun enggak ada hasil, kena percaya dia bukan ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Karena bakat ini memang datang dari Tuhan. Benar. Kita enggak bisa dibuat-buat. Lahirnya bila di situ kita bisa memberikan kesan pada persembahan kita di hadapan mata orang. That's perfect Kak Ipo. Kalau dari Kak Fas, ada nggak sesuatu yang mungkin how do you get inspired? Satu, doa ya, harus doa. Harus doa terus. Kadang-kadang kita ini blank. Jangan lupa. Kayaknya dari mana mau datang kan? Jadi harus doa terus, minta petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua harus usaha belajar, mungkin di sekeliling kita sama teman-teman. Gimana kan? Aku mau bikin gini. Jadi gimana? Bisa kasih tips. Sering belajar, baca buku dan sebagainya. Itu important before you start anything. So then you have knowledge and you're well prepared mentally, physically, and everything to begin. Dan jangan malu untuk bertanya. Betul.
Jumpa siapa saja, tanya aja. Tanya and ask. Don't be afraid also to ask for help. Iya. Itu belajar kan. Kita kalau di Indonesia kan ada nggak enakan ya. Jadi kita kadang suka kayak nggak mau nanya gitu. Oh gitu. Kita nggak mau ngeberatin orang. Malu, malu. Nggak mau apa? Ngeberatin orang. You don't want to be a burden, you know. Kayak aduh nanti aku nanya gini, nanti aku ngeberatin gitu ya. Ya udah tangguh aja malunya. Bener ya. Jangan nggak apa-apa ya. It's alright to actually ask questions. Of course, I think so many people as well. We estimate. We always think that kita ngeberatin orang, tapi sebenarnya orang suka kasih tahu. Mereka suka share. Jadi it's okay to ask for help. That's love. That's love. Yes. Nah, tadi kita sempat ngomong there's a film division, there's music division dijadikan satu Fazura Studios, right? Yes, Fazura Studios. Dan Kak Faz juga sempat ada di beberapa film-film yang ada di Indonesia gitu kan, dari Warkop Reborn, right? Ayat-ayat Cinta. You did your research. My team did the research. Terima kasih. So what we want to know is if it came down to music or film, which one do you take? Film. What? Because I started with acting dulu. My passion dulu memang pertama-tamanya acting. Jadi udah excel actingnya, udah beberapa tahun, beberapa film, sinetron, sebagainya. Jadi yang kedua baru nyanyi, gitu ya. I see. Tapi sekarang yang pertama jadi businesswoman, entrepreneur. Yang kedua baru lakonan, yang ketiga baru nyanyi. Siap. I love that gitu, dan pastinya menjadi inspirasi buat banyak anak-anak muda di luar sana yang mungkin ingin mengikuti jejaknya Kak Faz gitu. Iya, yang penting kita fokus, usaha, dan jangan give up. Itu yang penting. Jangan cepat-cepat, nanti tak jadi satu, nggak mau lagi. Kan? Terus saja. Keep going, semangat. Iya, that's it. Dan mungkin kalau misalnya Kak Ipo kan kemarin juga sempat merilis gitu kan sebuah single yang Tenang Diri. Ini yang juga cukup cukup digemari juga. Yang aku pengen tahu adalah sebagai seorang produser atau seorang penyanyi, milih yang mana? Produser. Why is that? Karena aku suka memproduksi lagu-lagu aku sebanyak yang boleh. Karena kalau bisa aku menginginkan untuk memproduksi beratusan lagu sampai beribu mungkin satu hari nanti. Karena lagu itu bisa bertahan sampai hujung, maksudnya selama-lamanya. Kalau kita ngomongin jadi produser sama penyanyi, kalau penyanyi kan ada di depan layar, kalau produser biasanya ada di balik layar, gitu kan. Lebih nyaman yang mana sih biasanya? Di belakang layar sebenarnya. Kalau dulu memang di belakang layar. Di Malaysia memang orang mengenali suaraku dan juga lagu-lagu aku. Kalau aku manggung di mana-mana, pasti orang bisa menyanyikan lagu aku. Tetapi di Indonesia, aku mentukar structure. Aku ingin orang Indonesia mengenali aku secara visual. Jadi tahu. Karena di Indonesia itu banyak juga yang di belakang tabir orang kenal. Macam contohnya kita kenal macam Ibu Meli, banyak menghasilkan juga lagu-lagu sinetron. Betul. Kan, jadi dia juga banyak menghasilkan lagu-lagu untuk artis lain, talent lain juga menyanyikan. Jadi di situ banyak orang mengenali lagu-lagu dan juga komposer-komposer. Macam UV, lepas tu kita ada Baby Romeo. Kan di sini orang mengenal semua mukanya. Yes. Jadi ibaratnya kalau di sini ada dua tuh biasanya kan, ada di depan layarnya dia jalan, di belakang layarnya pun bisa, dan dua-duanya itu masih tetap jalan gitu. Karena kemarin aku sempat promo di Bandung dan juga showcase di Banjawa di Bandung. Jadi penerimaannya keren banget. Kan semuanya nyanyi bareng lagu-lagu dia. Itu dia. Penasaran. Jadi aku sempat belajar sama mereka Sampurasun, Kumaha Baruda. Gitu. Experience kan? Bagus. Ini karena sudah mau experience Indonesia juga, sekarang kita akan masuk ke sebuah segmen di mana kita akan mengajak Kak Faz dan juga Kak Ipo untuk memakan makanan-makanan Indonesia, dan kita lihat apakah mereka suka atau tidak. Let's go. Oke, di depan kita sekarang sudah ada beberapa snack-snack Indonesia. Mungkin Kak Faz, Kak Ipo juga sudah pernah makan atau mungkin belum juga. Jadi seperti mirip di Malaysia. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Oke.
Kita masuk ke makanan yang pertama ya Pak ya. Boleh silakan. Yang mana nih Pak? Piscok boleh. Oke. Nah, yang pertama ini kita punya piscok yang ada di paling kiri. Iya. Piscok. Paling kanan. Paling kanan. ini. Oh iya, Ya. paling kanan. Iya betul. Di kanan. Ya, oke ini. Boleh mau dimakan? Ya, Boleh coba. silakan. Pakai tisu Oke. boleh, pakai tangan. Ya, Silakan. silakan. Ini ada tisunya Ya. juga. Nah, makan piscok. Pisang ya? Piscok itu berarti pisang, Pisang dan coklat. Oke. Enak. Oke. Oke. Kasih rating 1 sampai 10. 1 2 3. Oh, 10. 10. Kapan 10? Benar-benar enak. Oke, kalau Kak Ipo 9. 9. Oke, bisa nih ya dijadi hidangan ya kalau Ya, di bisa, rumah. bisa. Oke. Kita masuk ke snack berikutnya. Kita lanjutkan. Yang mana lagi nih, Pak? Yang dari paling depan aja. Oke, kalau ini Oke. namanya apa? Jujur, aku tidak tahu. Kayak wajib ya. Kalau di Malaysia itu K urutnya. Apa tuh? Bukan Kasui. kuaci ah? Kasui. Kasui ya? Ya, Oh, ini kasui. Ini kasui, ini kue badak. Iya. Kue Itu coba lapis. dah. Iya, talam. Kue lapis. Oke. Talam, kue lapis. Mungkin kita yang ini dulu kali ya. Ya. Kita Ini dulu. buka yang ini Itu dulu. coba daen. Oke. Nah, jadi kalau ini namanya onde-onde ya. Oke. Onde-onde. Nah, Oh, kalau di Malaysia onde-ondenya warna hijau. Iya. Pakai kelapa. Itu kelepon kalau di kita. Oh, kelepon. Nah, Ya. ya, itu kelepon Itu kalau di benar-benar kita. serumpun, tapi beda sedikit namanya ya. Boleh silakan. Rahim. Dalamnya lain. Kacang. Kacang ah. Dalamnya kacang, betul. Wah, ini biasanya kalau misalnya di pasar pagi gitu ya suka dijualin, atau misalnya kita ada acara, ada seminar, ada kelas. reading, penuh di Nah, meja. biasanya Iya. ini di hidangan. kotak-kotak biasanya. Jadi bagaimana rasanya? Gigi aku oke. Belum tercabut. Iya, Belum iya, tercabut, iya, iya, masih iya. oke. Ini berapa ya? 1 to 10. 7 ya? 7. Oke, 7. Kalau aku 8. Oke. Karena aku dia rasanya seperti cireng juga. Oh, cirengnya seperti cireng ya. Ada acinya di dalamnya, bener ya kalau gitu ya. Cuma manis kan, kalau cireng itu asin. Iya. Asin. Oke, nice. Berikutnya. Nah, berikutnya mungkin oke. Kue lapis sama di Malaysia. Oh iya. Iya, cuma di Malaysia warnanya lebih pelangi gitu. Warnanya pelangi. Pelangi. Oke. Kalau yang ini ya kita sering kue lapis ya, bisa Kue dibilang lapis, ya. Ini tuh warnanya kemelayuan gitu. Tapi Lebih- kalau anak-anak kecil suka. Kalau Suka. anak saya suka di sana tuh warnanya kan warna-warni. warna-warni, bener. Kayaknya macam Tak nyonya terlalu manis. nyonya kue ya. Oh, kalau di Malaysia namanya nyonya kue. Di Dan sana rasanya ada, lebih fresh. di sana ada nyonya kue di sana. Oke. Pandan ya? Ada pandan ya? Iya, ada pandannya. Oke. Abang pisaunya ya pandan. Yeay. Belum kenal, nanti lupa namanya. Nanti kita tanya namanya. Ya. Oke. Oh, sorry. Oke. Next. Nah, Ongol-ongol. oke. Nah, ini yang terakhir yang saya sendiri juga tidak tahu namanya, cuman Oke. suka makan gitu. Kalau di Malaysia namanya ini kisui. Kisui. Oke, kalau di sini apa namanya? Ongol. Ongol-ongol. Ongol-ongol. Oh, ongol. Ongol-ongol. Ongol. Ongol. Makan ongol. Ongol-ongol. Ongol. Oke. Ini siapa yang bikin? Kita beli ya. Kita di sini kayaknya tidak bisa ya. Kita bikin di sini luar biasa. Oke. Luar biasa besar ya. Nah, kita coba. Persis. Kisui. Oh, Persis. Kisui. Oke, kalau di Malaysia tuh namanya kisui. Ongol-ongol. Ini ongol-ongol. Ongol. Oke. Oke, pas. Ini enak. Give it a Ini- score 9 tuh nih. 9. Wow. Sama. 9 Sembilan juga. ya. 9. Oh, berarti nomor 1 tetap piscok ya berarti. Iya, tetap. Itu bikin happy banget. Itu bikin happy. Iya, crispy, Iya. coklat, Iya. pisang. Ya, Anak-anak kecil suka itu. Piscok. piscok. Mana keluarga ya. Piscok, iya. Oke, kalau begitu itu dia. Terima kasih sudah mencoba snack-snack kasih. Indonesia. Terima kasih Thank juga. you. Terima kasih juga. Yes. Oke Kak Faz, Kak Ipo, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di Opal pastinya. Terima kasih Willy. Yes. Terima kasih juga Sudi.
bersama-sama dengan kami. Yes. Lovely dan pastinya sukses selalu. Amin. Terima kasih kamu juga. Amin. Untuk Amin. semuanya, ini pendapat jujur dari saya. Willy ini orangnya baik. Saya pertama kali kalau ketemu orang tuh harus Amin. lihat vibe-nya itu gimana. Amin. Dan vibe-nya itu dia pasti terkenal banget di sini kan. Tidak. Tapi orangnya itu vibe-nya bagus sekali. Amin. Ya, semoga Gimana? sukses terus ya. Amin. Jangan pernah berubah. Amin. Ya, semoga Allah Amin. angkat kamu jadi lebih sukses. Amin, Ya. amin. Tapi I do have one thing untuk Opal Gengs, pendengar kita dan penonton kita, pastinya ajak Opal Gengs untuk mendengarkan Bertahan Demi Cinta. Boleh silakan. Bisa. Yes. Hai, saya Fazura. Jangan lupa sama-sama nanti mendengarkan lagu terbaru saya Bertahan Demi Cinta di Opal. Terima kasih. Oke, itu dia Kak Fazura Kak Ibu.